Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat berpidato di peringatan Hari Buruh yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Prabowo mengatakan tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI. Inilah momen yang dinanti-nantikan. Presiden Republik Indonesia naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Candaan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden lantas menyebut banyak orang yang memiliki nama Prabowo. Setelah itu Prabowo juga menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sama seperti ketika menyapa Kapolri. Presiden menyebut Panglima memiliki nama yang sama dengan dirinya, Subianto. Presiden pun bilang tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena memiliki nama yang sama dengan dirinya. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemkab Purwakarta siap melaksanakan program pendidikan di barak militer bagi anak-anak yang dinilai bermasalah. Resimen Armet 1 digandeng untuk membina karakter 39 pelajar menjadi lebih baik. Pada gelombang pertama ini, 39 anak akan digembleng di Resimen Armet 1 selama 14 hari. Pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI dan mereka menjalani tes kesehatan serta psikologi. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain menjelaskan pembinaan ini bagian dari pendidikan karakter karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Sementara Komandan Resimen Armet 1 Sirayuda Batalion Artileri Medan 9 Kolonel Roni Junaidi membocorkan soal materi pembinaan yang akan diberikan. Melalui program ini, para pelajar akan menjalani latihan ketat dan telah disiapkan fasilitas seperti tempat tidur, ruang makan, hingga ruang belajar. Awalnya kita mau 40, tapi yang satu orang tuanya datang, tapi siswanya nggak datang malah. Lagi dicari sama orang tuanya, jadi yang kita terima 39. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya. Dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Dia sering bolos sekolah, yang tawuran, minuman keras, bolos, narkoba, ya itulah. Itu kriteria yang paling ini, yang tawuran itu yang paling menjadi kriteria pertama yang akan kita bina. Kami ingin menyampaikan terkait dengan materi. Pertama, setelah adik-adik ini datang, sekarang dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, dipekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Orang tua dari siswa yang menjalani pembinaan pendidikan karakter di markas TNI Resimen Armet 1 Sirayuda mendukung program pendidikan di barak militer ini. Orang tua telah mengizinkan anaknya berada di tempat pembinaan selama 2 pekan. Para pelajar akan menginap di salah satu gedung yang sudah disiapkan untuk program ini. Orang tua juga telah mempercayakan pendidikan kepada pemerintah lantaran anaknya kerap terlibat masalah.
Lebih baik gitu. Iya, karena di rumah susah. Udah pusing didiknya, Bu. Sama aja pusing. Bagi orang tua kan mau yang baik ke anak ya, kena nggak didengar, ya udah kalau bawa ke sini ya apa-apa, ya ridho aja. Ibu nggak keberatan ya, Bu ya? Enggak. Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anak. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Program pendidikan di barak militer bagi anak yang terlibat geng motor, tawuran hingga mengarah ke tindak kriminal di Jawa Barat mulai diberlakukan besok. Sejumlah daerah di Jawa Barat siap menjalankan program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mengklaim program ini didukung rakyat Jawa Barat. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang pernah melakukan hal serupa mengimbau Deddy Mulyadi perlu memperhatikan kesiapan keluarga saat anak dikembalikan usai mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Selain itu, hak anak juga wajib dipenuhi. Ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai katakan 6 bulan atau setahun dia direhab gitu ya, dilakukan berbagai macam pendekatan. Dan ini betul pernah dilakukan oleh KPAI beberapa tahun yang lalu ya, kerjasama dengan TNI juga gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi di keluarga ini karena kita tidak siapkan, maka dia kembali pada lingkungan semula gitu. Salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak juga gitu ya, nggak boleh kita paksakan juga gitu ya, terkait situasi yang dia alami gitu ya. Baik. Hal itu senada dengan kritik Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani. Lalu menjelaskan perlu dikoordinasikan dengan semua pihak dan kajian lebih dalam agar mereka yang selesai menjalani pendidikan di barak militer tidak kembali membuat masalah. Untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena walaupun SMA merupakan binaan dari pemerintah provinsi, tapi kita jangan lupa bos itu dianggarkan dari APBN. Kalau ternyata di Jawa Barat sudah tidak mampu memaksimalkan guru BK, guru BP sehingga kemudian membutuhkan tentara, membutuhkan TNI untuk melakukan itu, sah-sah saja. Selama semua harus melalui kajian, didiskusikan dengan baik agar nanti outputnya jelas. Jangan sampai nanti keluar dari barak 6 bulan kembali lagi seperti itu. Program pendidikan di barak militer akan dimulai besok 2 Mei 2025. Selain di Bandung, Purwakarta dan Cianjur menyatakan siap melaksanakan program ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, PMK Purwakarta mulai pendidikan di barak militer gelombang pertama hari ini. Selengkapnya kita akan bahas bersama Bupati Purwakarta, sudah ada Pak Saiful Bahri bin Zain, serta Ibu Mai Esti Wijayanti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Bupati dan juga Bu Esti. Kalau saya bertanya dulu kepada Pak Bupati, ini hari ini sudah dimulai, setidaknya ada 39 anak yang bergabung. Anda sudah tadi menyebutkan kriterianya. Lalu bagaimana respon dari anak-anak ini di hari pertama? Ya, hari pertama responnya mereka mengikuti apa yang sudah ditentukan. Tes kesehatan, terus sama-sama diantar oleh orang tuanya ke barak militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Dan mereka sekarang ini udah mulai menjalani aktivitas pembinaan, salat, baris, olahraga, setelah tadi tes kesehatan. Ini dari 39 anak yang bergabung ini kriterianya masuk yang mana saja nih? Apakah tawuran, minuman keras, narkoba seperti yang Anda sebutkan sebelumnya? Jadi begini,
Jadi di saat nih para guru, orang tua, dan kami semua yang ada di Purwakarta mengalami keresahan terhadap perilaku anak-anak kita ya, yang ya diantaranya ada yang tawuran, ada yang sering bolos sekolah, kan gitu, ada yang terus dia nongkrong lama datang ke sekolah tapi bilangnya ke sekolah tapi ternyata nongkrong. Yeah. Nah ini kan para orang tua, terus para guru, mereka mengalami keresahan harus pakai cara apa lagi. Nah di saat termasuk kami juga mengalami itu, Pak Gubernur Jawa Barat itu mengatakan kalau memang orang tuanya sudah tidak mampu lagi, sudah untuk mengatasi mereka ya titipkan saja ke barak militer. Nah ketika Pak Gubernur menyampaikan itu, nah kami merasa lega, jadi ada jalan keluar. Sehingga kemudian kami umumkan pada orang tua yang merasa sudah tidak mampu mengurus anaknya, terus mau dititipkan, silahkan daftarkan. Dan mereka 39 ini dengan sukarela orang tua itu menitipkan. Oke. Dan saya bilang itu akan dititipkan di barak militer dan mereka menitipkan semuanya. Oke, saya ke Bu Mai dari Komisi 10 DPR RI. Bu Mai, ini soal pendidikan anak yang akan dilangsungkan atau sudah mulai berlangsung di barak militer ini, apakah sudah pernah dibahas di Komisi 10? Ya, terkait dengan ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat ini sama sekali memang belum kita bahas di Komisi 10 karena ide ini kan baru saja disampaikan dan kami belum melakukan pemanggilan ataupun undangan kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi maupun belum ada pembahasan dengan Dikdasmen. Tetapi pada prinsipnya saya jujur Pak Widadi sebagai Pak Bupati tadi menyampaikan, Bupati Purwakarta menyampaikan, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Gitu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan pendidikan secara militer, kami tangkap barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? Ini kan bukan pendidikan militer. Tapi kita titipkan di barak militer. Nah kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba ibu bayangkan, bayangkan kalau jadi saya di Bupati Purwakarta, tiap hari anak-anak ditawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri, yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah dia pergi malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua ini dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan
satu-satunya jalan mencari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela. Itu mereka gitu, dan mereka menitipkan, dan kami anggap ini untuk solusi persoalan ke depannya. Itu nanti mau dibahas seperti apa, paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapatkan solusi, merasa lega bahwa besok tidak akan ada lagi tawuran, besok tidak ada lagi saling bacok, minimal mereka tingkat kedisiplinnya itu meningkat. Kan bukan di tempatnya aja yang berbeda, dia tetap sekolah, gurunya datang. Dan gitu, gurunya datang nanti itu ke sini, ke barak resimen. Bagaimana Bu Esti? Kami tangkap dan Pak Bupati. Tidak sebutkan sebagai anak nakal di situ, tapi itu perlu perhatian khusus. Dan mereka senang, orang tuanya senang loh. Kami tangkap Pak Bupati. Bu Esti, bagaimana? Ini adalah dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa dikatakan paling cepat, apalagi juga sudah disetujui oleh orang tua anak-anak ini. Ya, sekarang ini silakan Bu Esti. Kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis, Bu, dari pagi. Dari Bupati, kemarin sudah duluan. Izin. Iya, Ibu. Ya, ini monggo. Dulu seorang guru sebelum menjadi anggota DPRD ataupun DPR RI sekarang, saya sering berhadapan dengan persoalan seperti itu. Kemudian sekarang saya pun ketika menjadi anggota DPR RI, Bapak Ibu boleh cek. Saya juga cukup dekat dengan orang-orang atau kawan-kawan anak-anak yang mungkin dianggap nakal. Saya beberapa kali ke kantor polisi, beberapa kali harus menyapa mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua paham akibat secara psikologis terhadap anak-anaknya yang dititipkan di dalam pendidikan yang berada di barak militer? Apapun. Tadi Bapak sampaikan ketika terjadi pembacokan pasti bukan di situ tempatnya. Kalau bicara pembacokan itu sudah ada undang-undang tersendiri. Membunuh, kemudian menyakiti, terluka, itu kan sudah ada undang-undang hukum yang bisa dilakukan, bukan di tempat itu. Artinya di tempat itu mungkin berkelahi yang tidak sampai kemudian membuat sakit, tidak sampai menghilangkan nyawa. Kemudian mungkin suka nongkrong, tengah malam tidak belajar, atau mungkin juga melakukan pembulian terhadap teman-temannya. Sebentar, saya tahan dulu, Ibu Esti. Dari Kabupaten sendiri, singkat saja, apakah juga sudah berkolaborasi dengan psikolog anak, dan apakah orang tua ini sudah paham betul nanti program-programnya akan seperti apa, dan goals atau evaluasinya akan seperti apa, goalsnya, tujuannya, hasil yang diharapkan? Kita datengin psikolog, kita datengin, mereka satu-satu di wawancara, terus satu-satu mereka ditanya kan gitu. Nah, dan kenapa kami bahwa saat ini melaksanakan itu, karena ini adalah menjadi solusi untuk saat ini. Nah, persoalan nanti kemudian setelah 2 minggu misalnya orang tua ini misalnya hasilnya seperti apa, itu nanti Bu kita kaji lagi. Yang pasti adalah orang tua sekarang serahkan ke kami dengan sukarela, senang hati, dan mereka mempercayakan pada kami, dan Ibu nanti lihat setelah 2 minggu. Baik, kami tangkap Pak Bupati Purwakarta, Pak Saiful Bahri Binzain, dan juga Ibu Mai Esti Wijayanti, anggota Komisi 10 DPR RI, sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Tiongkok, Timnas Indonesia dipastikan menggelar pemusatan latihan di Bali 26 Mei mendatang.